Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang klasifikasi materi. Ada dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal, zat yang hanya terdiri atas satu jenis zat. Kemudian campuran terdiri atas dua jenis zat atau lebih. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar lebih jauh tentang zat tunggal. Zat tunggal ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang secara kimia sudah tidak dapat diuraikan lagi. Dengan demikian, unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Contoh unsur: oksigen, nitrogen, emas. Nah, ini maksudnya kalau emas, perak dan sebagainya, ini adalah emas murni, perak murni, besi juga yang murni. Ini adalah contoh-contoh unsur. Supaya lebih jelas, kita bandingkan dengan zat tunggal yang kedua, yaitu senyawa. Senyawa ini pengertiannya tinggal merubah sedikit. Zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan lagi atau dapat dibagi lagi. Contohnya air. Kemarin kita ingat air adalah contoh zat tunggal. Nah, air ini dengan cara elektrolisis itu dibantu dengan arus listrik. Ini akan terurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, coba kita perhatikan. Ini ada sebuah tayangan. Ini alat yang didesain untuk mengelektrolisis atau menghidrolisis air. Ya, kita tempatkan destilat water atau air destilasi, air murni. Ini kemudian satu kutub, ini kutub satu kutub positif, kemudian yang lain kutub negatif, satu anoda, satu katoda. Maka air yang ada di dalamnya ini akan terurai, ya, akan terurai. Ada gas yang volumenya perbandingannya 2 kali. Ini merupakan gas hidrogen. Kemudian yang satu adalah gas oksigen. Perbandingannya selalu 2:1. Kemudian ini kita kumpulkan dalam tabung reaksi untuk dilakukan identifikasi, ya. Gas apa yang diuraikan dari proses elektrolisis air, ya, atau dihasilkan, ya. Yang pertama akan diuji ini dengan api, ini. Kemudian ini memberikan letupan. Ini adalah gas hidrogen. Kemudian yang kedua, nah ini memperbesar nyala. Ini adalah gas oksigen. Dengan demikian, air karena dapat diuraikan menjadi apa tadi? Hidrogen dan oksigen. Air merupakan contoh zat tunggal yang disebut dengan senyawa. Contoh yang kedua dari senyawa adalah gula pasir. Gula pasir jika dipanaskan akan terurai menjadi karbon dan air. Nah, kalian mungkin sudah pernah main-main yang seperti ini, ya. Ini kalau dipanaskan, mula-mula dia akan mencair. Nah, kita lihat secara fisik ini seperti ada tanda-tanda air. Nah, maka kita patut juga, oh itu gula kalau dipanaskan akan terurai menjadi air. Nah, kemudian kalau dipanaskan terus-menerus, ini akan berubah warnanya menjadi hitam. Nah, kalau hitam berarti menunjukkan bahwa gula itu terurai menjadi karbon. Nah, untuk lebih sahihnya ini perlu diuji, ya. Ini kita bisa menguji
keberadaan air dengan kertas kobal ya. Kertas kobal ini mirip dengan kertas lakmus ya. Kertas lakmus. Nah, dengan kertas kobal ini nanti kalau mengandung air ini warnanya pink ya, karena udara ini bagaimanapun juga ini tidak kering benar, ini berarti mengandung air, maka warnanya pink. Ketika tidak mengandung air, maka warnanya akan berubah menjadi biru. Nah, coba kita perhatikan, ini dipanaskan, kita amati warnanya bagaimana. Warnanya ya sudah tampak ya, tampak berubah, ini berubah menjadi biru. Nah, ini ada uap air di sini. Nah, ini ada uap air di sini. Ini menunjukkan bahwa airnya sudah menguap. Ini nanti yang kertas kobal yang warnanya biru, ketika kita masukkan dalam desain alat uji kita, ini akan seperti ini ya. Ketika menyerap air, kertas kobal warnanya akan berubah menjadi apa? Menjadi pink ya, akan menjadi pink. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau yang zat yang kita uji itu mengandung air. Adapun yang kedua ya, kita akan menguji keberadaan karbon. Ini bisa kita uji, ini gula yang dimasukkan di tabung reaksi ini, kita tambahkan di dalamnya adalah tembaga oksida. Nanti karbon akan berubah menjadi karbon dioksida ya, akan berubah menjadi karbon dioksida, mengalir ke sini. Nah, ini kita tangkap dengan larutan kapur. Larutan kapur itu kalsium hidroksida. Dengan menangkap air, maka menangkap CO2 akan berubah menjadi kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini mudah mengendap, maka ini yang tadinya jernih akan berubah menjadi keruh. Ini menunjukkan bahwa gula itu mengandung unsur karbon. Dengan demikian, karena bisa terurai menjadi karbon dan air, maka gula merupakan zat tunggal yang klasifikasinya adalah termasuk senyawa. Adapun contoh yang ketiga dari senyawa adalah garam dapur. Garam dapur ini dengan elektrolisis seperti tadi dibantu dengan alat dengan arus listrik akan turun menjadi logam natrium dan gas fluorin. Ini berarti garam dapur merupakan contoh senyawa. Nah, ini dalam praktek ini sebetulnya cukup sulit kita untuk membedakan mana unsur, mana senyawa, karena secara fisik terkadang sama ya, terkadang sama. Bagaimana cara mengenali secara mudah? Yang pertama, logam-logam ini umumnya unsur, misalnya besi, tembaga, seng adalah unsur. Kemudian kita lihat dari namanya. Kalau yang namanya kompleks itu biasanya merupakan senyawa. Contoh, ada gas karbon dioksida, ada gas oksigen. Nah, yang namanya tadi oksigen ini termasuk unsur, tapi karbon dioksida, ada karbon, ada oksida, ada oksigen. Nah, ini menunjukkan bahwa karbon dioksida ini kemungkinan adalah senyawa. Kalau kita jumpai zat-zat yang semacam ini, yang namanya panjang, yang namanya kompleks, kemungkinan merupakan senyawa.